Yo halo semuanya, ketemu lagi dengan gua Zeto. Selamat datang di channel Bang Zeto VTuber ya guys. Oke, jadi di video kali ini gua bakal kasih tutorial kepada kalian ya guys, dan terutama untuk yang HP-nya spek kentang untuk memainkan game konsol ya, seperti Nintendo GameCube atau Wii atau setara dengan PS2 dan juga PS3 ya, PlayStation. Jadi mungkin ada yang request gitu ya, gimana caranya bikin settingan di Dolphin ini biar jadi apa itu, biar jadi lebih kenceng gitulah, terutama untuk yang spek kentang ya. Daripada lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga ya guys, untuk membangun channel ini berkembang. Kalau sudah, makasih banyak ya guys. Oke, jadi untuk config-nya ini bisa saja untuk untuk settingannya, dan untuk bermain itu rata-rata 90% worth it ya. Jadi nggak terlalu nge-lag, meskipun kalau untuk yang nge-lag itu biasanya memang antara gamenya itu berat atau memang HP kalian itu yang kentang ya. Jadi untuk settingannya itu cukup gampang. Kalian pergi aja ke titik 3 ini yang di pojok kanan, lalu ke settings, habis itu ke general ya, habis itu ke CPU core-nya kalian pilih yang JIT ARM ya, ARM 64 recompiler, pilih aja gitu langsung. Habis itu dual core-nya kalian nyalain. Terus untuk yang emulated CPU apa ini? CPU clock speed ini kalian atur aja ya. Jadi ini game ini mengatur kecepatan dalam gamenya. Kalau misalkan terlalu cepat, biasanya gamenya juga bakal crash. Kalau di nolin itu kayaknya bakal lebih lamban. Tapi sebagai contoh biar speednya itu stabil antara 60 sampai 80 ya, gua pakainya 60 aja. Habis itu untuk speed limit 100%. Lalu di sini untuk send on skip idea-nya ini kalian nyalain aja. Untuk JIT follow branch-nya kalian nyalain juga. Enable cheat, jadi kalau misalkan game kalian pengen ditambahin cheat kayak model cheat tembus, cheat uang tak terbatas, kalian bisa aja centang aja. Tapi kalau yang nggak mau pakai cheat ya nggak apa-apa lah. Habis itu audio stretching ya, stretching itu kalian centang aja ya. Jadi videonya ini atau audionya ini ada delay, jadi video kalian delay atau game kalian delay, tapi untuk audio itu masih lancar kayak model back sound dan sound effect itu nggak nge-lag. Kecuali kalau model kayak model suara dubbing atau voice actornya itu kalau ada cutscene kayaknya itu bakal nge-lag ya, pasti bakal nge-lag, nggak sesuai. Kalau misalkan ya cutscene yang nge-lag, tapi biasanya untuk audio cutscene itu pasti bakal lancar. Dan untuk stretching ya, stretching buff ziz-nya itu atau audio ziz-nya itu kalian pakai 75 aja, tapi kalau yang pengen pakai 100% silahkan. Terus untuk audio backed ya, kalian pakai open slice aja. Habis itu kalian tinggal back. Habis itu ke graphic setting. Untuk video backednya kalian pakai OpenGL, jangan Vulkan. Kalau Vulkan itu yang untuk spek bagus ya, yang speknya itu cukup banyak atau cukup besar. Habis itu ada show FPS, tapi kalau misalkan kalian yang pengen lihat FPS game kalian, mau itu yang apa sih namanya, tes jenis pengen lihat FPS game itu gede atau kecil gitu ya, kalian tinggal centang aja. Tapi kalau yang misalkan gak mau ya gak usah dinyalain gitu, atau gak usah diaktifin. Habis itu untuk shadow compilation mode ini kalian pakai synchronous atau dalam bahasa Indonesianya lewati gambar, gak jadi susah anjir. Terus di sini untuk aspect ratio ini terserah ya, antara kalian pengen pakai auto, force 16:9, force 4:3, atau stretch to Windows. Biasanya kalau stretch to Windows itu biasanya gamenya itu full ya, jadi full screen kalau yang pakai Nintendo Wii. Kalau yang GameCube itu antara kepotong ya, yang atas sama bawah. Ya bebas sih, kalau misalkan HP kalian yang HP-nya ukurannya 16:9 ya pakai 16:9. Kalau yang HP-nya rada full pakainya yang stretch to Windows. Habis itu tinggal back lagi. Terus untuk achievements untuk atau apalah gitu, untuk ini ya internal resolusi ini sesuaikan saja dengan spek HP kalian. Kalau misalkan HP kalian itu speknya itu
menengah hingga spek gahar atau spek dewa, kalian bisa aja pakai grafik yang cukup tinggi, tapi diusahakan jangan pakai yang grafik yang cukup tinggi, yaitu sejenis kayak mode 1K atau 1K. Soalnya kalau untuk game-game konsol itu kan nggak bisa diatur untuk gambarnya ya, nggak bisa diatur gambarnya in game. Jadi kalau misalkan walaupun kita pakai grafik yang bagus, tapi kalau gambarnya di game-game itu biasa-biasa aja ya percuma gitu. Jadi mendingan kalau yang HP-nya cukup gahar ya atau menengah, kalian pakai grafik 1,5. Kalau yang speknya kentang ya pakai yang 0,5. Meskipun grafiknya jelek tapi gameplaynya itu lancar ya worth it lah, lumayan. Terus untuk full scene anti aliasing kalian off aja. Terus anisotropik kalian matiin aja off. Habis itu untuk scale up EFB kopinya kalian nyalain aja. Habis itu force 24 bit colornya kalian nyalain. Habis itu disable fog nyalain. Terus ability map detection kalian nyalain juga. Habis itu back lagi. Habis itu hack. Nah untuk ini ya, untuk 4 kolom ini kalian checklist atau nyalain ya untuk fitur ini. Terus di bawahnya nyalain juga yang dua-dua ini, yang outer dan yang untuk external frame buffer, yang atas dinyalain, yang di bawah matiin. Terus untuk ini matiin juga yang untuk texture cache-nya, kalian matiin aja yang di bawah yang ada kolom. Terus yang texture cache accuracy kalian offline aja atau low. Habis itu interface, untuk interface kayaknya semuanya bakal kecentang ya. Dan udah segitu aja untuk untuk config atau settingan buat Dolphin apa aja, kayak model Dolphin emulator, MMG, Kurai dan juga Shiruka. Tapi sebenarnya kalau untuk Dolphin yang paling bagus itu Dolphin Kurau ya, soalnya katanya bisa buat spek kentang. Dan habis kalian setting, kalian tinggal aja pencet save. Kalian tinggal pencet save aja. Dan udah, settingan kalian itu sudah ke save, jadi kalian tinggal mainin aja. Dan gua nggak akan nunjukin gameplaynya karena ya kalian tahu sendirilah gameplay yang kemarin itu kayak gimana, nge-lag parah bro. Oke, segitu aja ya guys untuk video tutorialnya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang spek kentang maupun menengah hingga atas. Oke guys, thanks for watching and sayonara.